Yo, niku wow, Pak, yang kita bahas. Laku ini sebenarnya gampang, yang menyulitkan itu hanya belum terbiasa saja, sehingga kita seusia tua apapun sebenarnya nggak masalah, asalkan dia sungguh-sungguh pasti bisa. Maksudnya kita nggak disuruh untuk melakukan yang bagaimananya, paling beratnya hanya menghafal doa-doanya atau mantra-mantranya, terus awal-awal saja itu kan, habis itu sudah nggak ada mantra-mantra lagi atau doa-doa lagi, nggak ada. Karena di sini kan kita nggak apa ya, mengoleksi mantra atau mengoleksi doa. Jadi menurut saya hanya itu saja, nggak ada 3 level nih Pak, jadi aman. Nah, malam ini saya meneruskan terkait pemahaman kayak tadi Bapak bilang kritis namanya. Nah, kita di sini ini kan begitu lahir jebret, kita jebret lahir itu langsung kita merekam. Kan sejatinya itu apapun yang ada di sekitar kita dan mereka yang ada di sekitar mereka, baik itu tembok, asbak, semualah material ini termasuk tubuh kita ini juga janjinya saling merekam. Sehingga kalau ada hewan di rumah kita itu dia merekam aktivitas manusia. Dan nanti bisa jadi itu nanti akan menjadi makhluk yang utama juga. Jadi kurang lebihnya begitu. Bukti merekamnya apa Mas? Rumah yang sering dipakai untuk berkelahi sama rumah yang dipakai untuk kekadangan begini atau tempat ibadah beda suasana. Itu cermin daripada aura di situ beda. Nah, begitu juga manusia yang sering nguri-nguri terkait spiritual ketuhanan sama orang-orang yang sering nguri-nguri permasalahan dan keangkaran murkaan juga auranya beda. Dan apapun aura itu akan menarik keadaan yang sesuai dengan di dalam. Jadi sehingga kalau ada yang mengatakan orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya, itu betul Mas. Karena apa yang terjadi di luar diri terkait kita itu sebenarnya gambaran diri kita gitu. Sehingga makanya kalau ajaran Jawa diutamakan tentrem ayam dulu, nanti akhirnya memanggil tentrem ayam yang berikutnya. Yang utama adalah memperbaiki dalam diri. Sehingga bahasa-bahasa indahnya itu, bila engkau ingin merubah dunia lebih baik, rubahlah diri kita, karena kita dunia itu. Apa nih Mas? Kalau kita ingin merubah sesuatunya lebih tepat, ya rubahlah diri kita yang lebih tepat, karena sesuatu itu ya diri kita itu. Maksudnya kita ini bagian daripada alam gitu. Begitu. Jika apa yang kita lakukan itu bisa merubah alam, sehingga alam pun akan bisa merubah kita. Jadi alam kita rubah bisa semaunya kita, dan alam pun akan merubah semaunya dia sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita mengamati alam ini, perubahannya bagaimana tergantung manusia. Itu yang kata pembuka ya Mas. Terus sebagai wawasan pemahaman lanjut Pak, karena kita ini saling merekam, jadi kita ini kan sebenarnya sedang memetani atau mengkritisi diri kita sendiri terkait dogma dan traumatik. Nah, kita nggak tahu dari kecil sampai sekarang ini dogma apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, tetangga, atau tokoh-tokoh yang kita percayai. Nah, dogma itu apakah benar tidak, tetap hati kita merekam, dan akhirnya kita menyimpulkan, entah itu udah mengalami nggak mengalami, pokoknya menyimpulkan. Apalagi dogma yang sifatnya otoriter, nakut-nakuti dan sebagainya, itu bahaya. Sedangkan laku spiritual itu kita laku hasil praktek. Makanya di situ nggak, sebenarnya itu
manusia hidup itu nggak perlu pemahaman pengertian, nanti dia tahu sendiri. Maksudnya pemahaman pengertian tuh nggak perlu dogma. Sebenarnya manusia tuh dengan dasar suci, anak kecil itu Mas ya, itu nanti akan paham sendiri. Cuma sayangnya di sekitar kita itu kan banyak hal yang memang ada kalanya tidak harus direkam, karena kita kehidupan kita di lingkungan, kita nggak tahu kondisi lingkungan kita gitu. Nah, traumatik hasil perjalanan kita yang memang membuat kita ini jengkel, trauma. Nah, semua yang tadi ada dalam diri kita, dogma dan trauma itu harus keluar, karena tahapan mental di situ. Atau kalau di ajaran tertentu itu namanya Wijnana Maya Kosa, atau perjalanan kehidupan itu membekas dalam jiwa. Nah, itu kalau yang tidak baik, untuk menembus sang Atman atau sang Ruh Kudus atau sang hidup atau sejenisnya, itu namanya mentalnya harus kembali netral atau suci gitu. Begitu. Nah, di tahap laku ini sebenarnya kita pelan-pelan menuju suci sehingga mental ini harus terbersihkan. Apa sih Mas? Kayak orang takut hantu karena dogmanya pocong, gendruwo lah, sehingga setiap kegelapan kita takut. Itu kan tuh mental block namanya, apa namanya, traumatik dogma. Itu harus keluar Mas. Kalau nggak keluar lagi, begitu kita patah atau apa, takut itu akhirnya kita nggak jadi pergi. Nah, malu, perasaan nggak enak, takut dilihat orang, itu kan mental block. Yang orang bilang katanya nanti kita duduk semedi begini, orang bilang wah itu ajaran sesat lah, karena dogma itulah kita takut, akhirnya kita nggak jadi patrap, ngumpet. Nah, itu kan ketakutan informasi-informasi yang dari luar yang belum kita tahu kebenarannya, kita udah memutuskan. Makanya ada bahasa nak wedi aja wani-wani, nak wani aja wedi-wedi. Janjane semuanya itu kan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, itu hanya rasa perasaan dan pikiran kita. Makanya gunakanlah fungsi otak kita untuk melewati alam manah dan alam angkara, atau alam pikiran dan alam perasaan, untuk menuju rasa sejati atau menuju alam hati yang sejati. Makanya dilarang berpikir dan dilarang rasa berperasaan. Aku ngeliat ngombe ora penak, itu rasa perasaan. Ya harus minum saja. Terus nanti bagaimana nanti saja. Nah, kita harus melalui rasa perasaan itu. Kita kadang-kadang dua hal tadi. Makanya alam kesesatan itu adalah alam pikiran dan alam perasaan. Itu yang sering kita kontak-kontak. Nah, terkait itu tidak jarang kita ini mendengarkan dogma, pemahaman yang katanya. Ya, sehingga katanya itu membuat kita ini ragu-ragu untuk mempelajari apapun. Contoh, saya ingin mempelajari agama Nasrani, ragu-ragu saya. Menurut agama A, Nasrani agamanya begini dan itu tidak baik, akhirnya nggak jadi. Ingin belajar agama Islam itu begini, akhirnya nggak jadi. Katanya nggak baik. Ingin mempelajari agama Buddha dan Hindu, nanti begini, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita ini serba nggak pernah mendalami dari dogma-dogma yang kita sendiri tidak tahu, dan yang menyampaikan juga sebenarnya nggak tahu. Makanya laku spiritual itu laku yang memang benar-benar kita hasil perjalanan. Makanya dalam laku ini kita nggak ada dogma Mas. Nanti Tuhan tuh begini-begini, kita nggak pernah ngomong. Nanti kamu dalam patrap, dalam semedi gini-gini, temu ini dan ini. Paling kita bilang ya sudah dimotivasikan teknik kita aja. Nanti dogma itu gini. Dogma nanti begitu saya bilang nanti patrap, kita akan melihat cahaya. Hanya begitu aja, nanti patrap, oh cahaya. Mas Joko bilang cahaya. Akhirnya dicari-cari cahaya. Padahal Tuhan itu nggak seperti itu. Tuhan maha besar, Tuhan mengetahui semua. Pikiran kita langsung berasumsi, oh Tuhan itu punya mata, punya telinga, punya tangan, gedenya sak bumi. Nah, kita itu nanti bisa mewujud Mas, dan itu akhirnya kita sembah. Berarti kan kita mewujudkan hasil pengolahan pikiran. Visual kita membentuk wujud itu sesuai dengan pemahaman kita. Oh Tuhan besar pakai jubah gitu kan. Akhirnya kita sembah. Lah itu akhirnya kita menyembah pikiran itu.
Ini bahayanya dalam laku spiritual kita mendogma. Jadi makanya di sini kita nggak pernah menceritakan tentang apa yang di sana. Teknik saja kita bicara. Nah dalam perjalanan kita sharing. Nah ini dibutuhkan orang yang pernah nyampe di puncak. Jadi nanti nggak tipu menipu. Jemaah tipu menipu. Sing nyampe orang ngerti sing nyampe orang ngerti sing menerima ya orang ngerti. Kacau nih ngono. Lain loh. Ya itu. Sehingga begitu. Nah, makanya laku ini adalah hasil praktek. Makanya apapun yang tersampaikan teknik dan semua tahapan ini apa ya? Ya harus dilakukan. Nanti sendiri-sendiri pemahamannya sendiri. Tapi akhirnya nanti pemahaman itu sama. Itu. Kebenaran itu kan yang membuat tidak sama ya bungkusnya. Mas Pri dalam perjalanan menuju gelas ini bungkusnya beda. Dalam menyampaikan gelas Mas Pri beda. Saya menyampaikan gelas beda lagi. Pak M menyampaikan gelas itu cangkir. Mas Agus muk. Mas Pri opong. Nah, selama ini kan kita terperangkap dalam nama dan sifat. Akhirnya jadi gerutan loh Pak, jadi marah-marahan, saling kafir mengkafirkan kan gara-gara nama dan sifat. Tapi pada eksistensi yang sebenarnya atau hakikat gelas yang sebenarnya janjiannya yang ini ki. Kira diarani teko is monggo. Nah ini begitu. Sehingga dulu waktu kita training tes uji coba dogmatik, ya ternyata ya tapi itu tidak masalah ya Pak. Wong itu testimoni ya. Saat saya mengatakan Pak ucapkan Hong Wilahing Sekar no langgeng waktu Pak jikir itu yo agak teratat ya. Maksudnya itu agak menolak. Nggak apa-apa itu manusiawi karena pribadi kita semua itu telah terdogma. Itu miliknya agama Buddha Hindu sampai agama lain tidak punya gitu. Tinggal kita mengucapkan kalimat itu aja itu rasanya teratap-teratap. Tuhanmu adalah Sang Yang Widi Asa. Kenapa ya? Apa nyebut Sang Yang Widi ini wabut lah. Karena memang Tuhan kita namanya sesuai agama kita masing-masing. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya terjadi seolah Tuhan itu hanya punya satu nama. Sesuai dengan aktenya. Dan itu diwajibkan namanya harus ini. Ada satu nama kok. Dan masing-masing kelompok punya nama masing-masing Tuhannya dan punya aktenya sendiri-sendiri. Nah, Tuhan itu maha universal dan maha segalanya, termasuk maha bernama. Makanya temukanlah Tuhan kita yang 100. Nama Tuhan kita yang 100. Kalau benar nama Tuhan kita 99, temukan yang 100. Berarti bingung situ. Kalau nggak laku. Lah, wajar kalau Buddha Hindu itu memang begitu karena memang ajaran Nusantara kita Mas, ajaran Jawa kita sebenarnya kan ajaran yang memang sebelumnya itu ya sebelum agama itu ada ya Mas. Ya karena memang Buddha Hindu yang pertama masuk ke Indonesia biasa saling menyerap gitu Mas. Yang agama ini menyerap kebaikan yang ada di Nusantara, yang di Nusantara itu menyerap agama yang jadi saling bertukar transformasi gitu. Sehingga agama-agama setelahnya itu kok tidak memakai bahasa yang di Nusantara ini yo wajar. Karena begitu kita bilang Wong Wilahing, wah gue Buddha atau Hindu. Tidak, Wong Wilahing lahirnya itu sebelum adanya agama masuk. Asli punya milik kita. Saya senang mengupas-ngupas sejarah-sejarah bahasa-bahasa ngeten iki. Karena memang ajaran leluhur kita ini udah mana namanya laku kemanunggalan, laku kasempurnaan ngoten. Karena dia memahami itu semua sehingga dia menerima semua pengejauhan Tuhan yang berbagai macam bentuk, nama dan sifat. Yang pernah kita ulas di video YouTube itu, nggak mungkin kita ulas ya. Nah, kalau kita pahami Hong Wilahing sendiri itu sebenarnya apa ya? Coba aksara Hong, Hono Coroko.
Oh, itu kan yang pertama ya, Pak? Iya. Ono Coroko, Doto Sawala, Pada Jayanya, Mangga Bodho, ngo. Oh, sama ngo. Hong. Berarti dialah yang awal dan yang akhir. Hong aslinya dialah yang awal dan yang akhir. Lah kok sama dengan nama Tuhan saya sih, Mas? Pemahamannya. Ya memang hanya suaranya saja kan. Dan Jawa, Nusantara kita, pada leluhur kita mengatakan apa? Sebelum ada apa-apa, sebelum adanya apa-apa, berarti kan nggak ada apa-apa. Saat pertama ada apa-apa, suara yang muncul adalah Hong. Setelahnya itu akan muncul dua, ang dan ah. Yang ang menjadi laki-laki, yang ah menjadi perempuan. Udah bentuk perwujudan di semesta. Dan artinya banyak suara, termasuk motor lewat ini suara itu. Nah, Hong itu adalah mencerminkan dialah yang awal dan yang akhir, atau tidak ada apa-apa. Coba kita bandingkan dengan la ilah. Tidak ada selain ilallah, selain Allah. Wilaheng, wilah niku tekan ya, Pak. Petunjuk ya. Pak. Dalam kehidupan di dunia itu adalah tongkat petunjuk. Ya, kalimat-kalimat tutur kata pencerahan tentang ketuhanan itu juga petunjuk. Supaya nggak kepleset, cekelane wilah atau cekelane tongkat. Makanya kita cekelane adalah wejangan yang kita bisa terima untuk jadikan pegangan menuju wilah, menuju Hong, menuju tidak ada apa-apa, menuju Tuhan. Makanya Hong tidak ada, wilaheng ada. Ada dan tiada menjadi tidak ada. Tapi tidak ada ini tanda kutip loh, ini bukan berarti tidak ada apa-apa. Beda suwung sama kosong. Suwung itu bukan berarti nggak ada orang. Ada orangnya tapi tidak ada apa-apa situ. Nah, kosong memang nggak terhuni apa-apa. Itu mungkin bahasanya gula pakai kontrol mabur ya. Buah suara-suara bunga. Nggak tahu itu tadi pewayangan juga dibahas. Jadi juga bisa menceritakan Tuhan, itu nggak bisa. Dan nggak bisa diwujudkan. Tapi bisa dirasakan kehadirannya. Sehingga setelah kita mengakui itu, akan muncul namanya tidak ada menjadi ada. Tidak ada untuk apa? Untuk sekar. Sekaring bisa, sekar. Sekar itu apa ya? Berbunga apa ya? Kembang ya, Pak? Nah, kita di budidaya kembang lah yo. Makanya arah berkembang berarti bergedek. Nganggur wet ngombe nggak berkembang-kembang. Gedung wet ayo. Jadi kita hidup di dunia ini arah berkembang dan berbuah itu kayak apa? Jadi laku gelarnya udah masuk di situ. Itu udah kita bicaranya adalah gelar. Hong wilaheng gulung. Hong wilaheng itu gulung. La ilaha illallah itu gulung. Pernyataan diri terkait ketuhanan, bersahadat. Nah, agama lain apa ya saya nggak tahu. Tapi kalau leluhur kita di situ, sehingga waktu suara iki mau wis pecahane, ang WA wis pecahane waduh, ning wis udah pecahan bawah jauh. Iki dengunge lho. Dengunge. Ngomong. Nah, kehidupan kita harus mekar, berbunga, urip. Kita itu berhidup. Sekar bawono langgeng, menciptakan suatu alam semesta yang kekal abadi. Bawono itu semesta ya, Pak? Ya urus urup. Kalau hidup ya berbunga dan berbuah, supaya buah itu bisa dinikmati oleh semua. Itu udah bermain budi pekerti di situ. Oh wilaheng sekaring bawono langgeng, berarti kita mengaku ketuhanan dan kita menyaksikan keadaannya, lalu dalam berkehidupan jadilah orang yang bercinta kasih sayang, yang memekarkan suatu kebaikan. Gulung gelar dengan sebutan Hong wilaheng sekar
Bawono Langgeng itu udah mencerminkan antara gulung dan gelar. Gelar to ora iso. Nara itu dasar gulung. Gulung terus kanggo apa? Nara digelar. Berarti itu kan Mas. Selesai, urusan itu selesai. Ya, leluhur kita udah mengajarkan ke titik tingkat begitu Mas. Jadi pengajarannya adalah kemanunggalan atau bentuk laku ke dalam diri menuju kepada hidup kita atau Tuhan. Itu udah diajarkan sebenarnya. Jangan masuk ke dalam diri. Saat keluar diri, membawa apa yang dari dalam diri. Makanya bawalah rasa yang kita dapat dalam patros samadhi untuk beraktivitas di kehidupan dunia dalam memantarkan cipta atau karya. Anak matu ngrusula itu berarti ora sekon jero, kon nafsu. Begitu ya, Mas? Klik ya, Mas. Insya Allah klik ya. Ya harus insya Allah lah ya, Mas. Saya kan nggak tahu pribadi. Pemilah yang sekar Bawono Langgeng aman ya, Mas? Karena itu kita pakai ritual. Ritual. Jika ada bahasa kalau di TV atau di mana wilahing sekar Bawono Langgeng. Ojo gelisah nih kono. Ojo gelisah. Yang syahadat la ilaha illallah jangan gelisah juga. Dia semuanya itu. Jadi dalam laku ini kita universal. Tuhan mau kita sebut nama apa, mau gue kerja sak ngeliatin jenengan. Yang penting kadar kesadaran kita nggak berkurang tentang memuliakan beliau. Yang kedua ya, Mas. Untuk pemahaman saja. Ini kalau kumpul di bawah wilayah ini tapi akhirnya orang ngerti. Dan dalang saat mengoperasikan memainkan wayangnya, mungkin pertama kalimatnya itu Pak ya. Dewa itu sebenarnya wilayah masing-masing ibaratnya nggak ada sebutan Jawa. Betul Pak? Enggak kamu. Kan wayangan ini kan beda-beda. Padahal kayak buta. Sebutannya niku mesti bujileng iblis lanat. Dan buta niku kayak nggih bangsane sing kayak ngoten-ngoten niku. Kena buta. Elek lah. Bacane sing elek. Jadi terus kaya Semar niku nggih gadah sebutan jambak, Pendhita Durna nggih duwe sebutan jambak. Gitu. Narada nggih duwe sebutan jambak. Dewa tapi enten tambahane apa meneh. Siji Hong Wilaheng niku enten tambahane nek Bathara Narada niku. Kangge bergenjong warudoyong tinegor wong. Kalujudi sapa sing gawe niku tambahane ning punjere nggih. Oh Wilaheng. Oh. Keren. Ya Semar niku begegek ugek sadulita mel-mel niku nek kula anu begegek niku kan meneng. Ugek niku ubah. Eto mel-mel niku mangan sadulita niku setitik. Tapi langgeng. Niku sebutane Semar ya. Lah nek Pendhita Durna niku sebutane lole niku pasti lo niku belole niku tole. Dadi anak Durna niku kan ceritane niku miter pakem niku kan bojone kan jaran ngoten lho. Dadi lair lanang niku Bambang Aswatama niku mane lole niku maksudnya nggih nyebutne anake niku wau belo ning lanang. Dadi lole belo lanang. Itu nak miturut pakem dalang lho niku. Oh niki jenengan dalang niku kan dipatikan hiburan. Jadi komo sing saged ngartekne mungkin nggih mboten beda kali lakune jambak.
Pokoknya kata tentang TV saniki siang niku napa niku nggih Kresna niku wingi niku sempat kula niku jan nikmati tenan niku ya wektu kula aturke kala wau to pas rada niku sapa ten njero segara tapi kok ten guwa lha niku sing kula pikir niku mboten kok laute tapi guwane niku mongko nek segara ku mongko ya semono kae gampangane jerone pargasane kan kaya-kaya wis mbok hitungane terus ijek ning guwa ning kono semedi ucape nang Bathara Surya ibaratnya kan bertentangan kali anu niku apa niku jenenge Samba niku nek ten wayangan kan Raden Sombo niku kan putrane Bathara Kresna ten nek ten cerita niku kali cerita nek kula lakoni nggih ya mesti beda gitu betul tepatnya Pak. Iya, jadi caranya kan Sombo kan satrio nggih bentuke halus dadi ngomongnya seolah-olah niku renyah ning halus ngoten. Tapi nek ten film ngoten niku kan wis ditemleh lho. Ya sebetulnya kan kula mendet niku napa niku maknane, artine. Nek komo iki manembah kok Dewi Raja kok anu neng Bathara Surya niku sing dadi pertimbangan kula tesih. Mereka nek Bathara Surya niku nek ten awake dhewe nggih pun duwe gitu. Bathara Surya gitu. Ane demi kabeh kanton kali ini ku mboten tepih jane nggih ten awake dhewe kanten namung kula pambak terserang Lebet yang jero piyambak harusnya. nggih dereng paham niku wau mila sharing ngeten iki gunane nyambung nyuwun pemahaman kalih kadang-kadang ingkang sampun rumiyin kula niku ibaratnya niku lah dikatakan tuwek ning bayi wingi sore ngoten niku. Kadang penting jero piyambak. Sedulur papat pula kadangnya ning kono asline. Sehingga niku sing harus diperbaiki hubungannya. Lah nggih niku nggih. Menjalin persaudaraan sejati itu menjalin hubungan saudara kita yang empat tadi diajak manembah ning Gusti. Nek sewaune niku kan atas Mas dengan dikawau karo ngene aja ditumpak sedulur nih tumpak ono kan Numpai jaran papat itu. lah nggih niku jarane papat kusire niku kan awake dhewe kanton awake dhewe jaran ki tak playone banter apa tak playone alon apa tak toke nggon ladang apa tak toke nggon ratan tergantung kusire ya. Lah kusire kaca wis lakune alon-alon padha-padha le teko soronge kok alon-alon selamat niku ning yo iso nikmati tenan rasane oh numpak kereta ke ngene iki to rasane tadi Banyak bahasa Sanepan toh, Pak. iya Sanepan panjenengan Dan itu harus bisa terbaca. Di era ini kan anak muda-muda dan pendidikan yang nggak menjangkau ke situ kan arahnya kita nggak bisa membaca bahasa alam. Kitab sing teles kira jadi waca. Jadi kitab yang kering bisa dibaca dan teles akhirnya nggak bisa membaca diri kita sendiri lah Mas. Padahal yang garing tulisan tadi itu hasil daripada yang pembacaan dalam diri dan alam semesta dibukukan. dan nek tenggen perjalanan nak cerita kereta to jarane kan abang ireng kuning putih itu pacaran Nggih. bondo abang ireng kuning putih dadi nek sing abang ki gunane kanggo apa tur yo ngayomi sing telu sing putih gunane kanggo apa ngayomi sing telu sing ireng gunane kanggo apa yo ngayomi sing telu ini Terus yang berikutnya, yang terakhir apa ya? Ada yang mengatakan, Mas di sini kok lakunya ada yang Nasrani, mungkin nanti.
ada yang Hindu, Buddha, Islam, bisa nggak mas? Bisa, karena yang kita kaji bukan agama, yang kita kaji juga bukan organisasi. Jadi ada yang perguruan apapun, organisasi apapun masuk ya bisa saja, mau dari aliran apapun masuk, karena yang kita kaji adalah diri kita, atau sejatinya diri kita yang sejati. Itu berikut sedulur papat limo pancer. Cuma bahasa ini kan di tempat lain bahasanya beda. Ya terserahlah memahami hal ini bagaimana, tapi jelas itu. Sehingga dengan hal ini kita udah nggak kereng-kerengan, selain beda agama, beda organisasi udah nggak masalah, karena semuanya itu bentuk perwujudan Tuhan, supaya Tuhan dikenal melalui organisasi itu, agama itu, nggak masalah. Nggak bisa sama dong mas, ya itu kan pemahaman fanatik. Memang dari cengkoknya beda, agama itu beda, organisasi A sama B jelas beda, tapi di titik kebenaran, titik apa ya kebenaran, titik hakikatnya sama. Samanya di mana? Ya kalau di organisasi harus dipahami dulu sejatinya makna organisasi itu. Kalau di agama ya sejatinya agama itu. Contohnya mas, Islam terbentuknya agama Islam itu gini. Islam itu kan ajaran yang mengajarkan tentang apa, taslim ya mas, taslim kepasrahan ya mas. Agama yang mengajarkan tentang kepasrahan menuju selamat salam ya mas. Berarti Islam itu agama yang mengajarkan tentang kepasrahan untuk menuju keselamatan, sehingga itu dikatakan muslim ya. Lewat apa? Zikirullah, zikir nafas, sehingga disitu menemukan namanya suatu getaran yang tak bisa digambarkan dan penyaksian terkait Tuhannya sendiri. Sehingga itulah yang harus kita sadari. Bentuk keluarnya mas, itu rahmatan lil alamin dan lain-lain. Akhlak yang baik. Dan Nasrani mas, kan untuk mengenal sang Bapak di surga melalui apa? Rasakan kehadiran Roh Kudus dalam hatimu melalui setiap keluar masuknya nafas, sehingga kita menjadi jiwa yang tentram dan welas asih. Bentuk lahirnya apa? Cinta kasih. Nah, cinta kasih ini kan ada di laku kita yang kelima, menebar kesadaran cinta kasih sayang atau sampurnaning atilan urip. Pasrah ada di tahapan pertama, manembai kawula Gusti. Rampung. Tidak ada masalah Nasrani Islam ini. Kalau titik inti padanya. Casingnya, kebenaran dibungkus dengan casing apapun, memang begitu cengkoknya. Tapi nilai-nilai luhurnya kan ada, dan itu benar semua. Nggak ada ribut situ. Hindu apa? Perayaan nama. Wah, kok perayaan nama sama di perguruan? Dan memang kan tadi kita sebutkan, agama yang pertama masuk adalah Buddha Hindu-Buddha. Lah, perayaan nama sendiri itu kan juga diajaran leluhur kita, diajarkan. Nggak tahu saling menyerap di situ. Bertukar. Perayaan nama kan peralatan pernapasan. Rasakan getaran nafas kita, rasakan hidup kita melalui keluar masuknya nafas, atau perayaan nama, atau keluar nafas yang masuk. Sehingga kita menemukan Sang Atman. Untuk selanjutnya setelah kita mengenal Sang Atman, akan mengenal namanya Sang Yang Widi Asa, Sang Yang Widi. Temulah Roh Kudus untuk selanjutnya menemukan Bapak di surga. Dan saya agak takut saya menyampaikan. Yang kita salawatnya kemana ini? Untuk menemukan Allah itu sendiri. Makanya ya harus bersalawat lah. Ya sama hidup kita. Untuk mengenal yang maha hidup. Atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Buddha mas,
Buddha sama, untuk menempuh namanya kesadaran murni. Nafas lagi yang dipakai, akhirnya mendapatkan suatu pemahaman tentang namanya ketika ada ilusion, kesamar-samaran, tipu daya, sehingga mendapatkan namanya kehidupan yang nyata tentang berbudi baik dan sebagainya. Sama napas lagi, dharma. Kita akhirnya adalah kesadaran murni. Nah, kita juga menuju sadar. Nah, sehingga patrap samadhi itu adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kesadaran. Nah, kesadaran itu kan gerak-geriknya hidup, gerak-geriknya Atman, gerak-geriknya Roh Kudus, gerak-geriknya sama kataku aku menyampaikan ini. Selesai kan mas? Lah, oh iya memang selesai, nggak ada perpecahan, nggak ada pertengkaran. Sudah peperangan. Iya, sehingga udah nggak relevan mas saat ini kita beda agama, beda organisasi, berkelahi masalah hanya nama Tuhan. Udah nggak relevan. Nah, pada era-era ini, era berikutnya ini akan nggak diikuti orang-orang yang selalu menimbulkan konflik, karena akan hadir orang-orang yang menimbulkan ketentraman. Gitu. Tenang saja, yang menimbulkan konflik akan digulung oleh semesta, dihabiskan dengan cara tawuran, dihabiskan dengan cara konflik perang, dihancurkan dengan alam semesta yang bencana. Makanya tetap kondisikan diri kita pada hidup kita. Tadi disampaikan Mas Fri, seperti itu, dudukan tentrem, itu selamat. Aman ya mas, masalah agama aman ya mas, karena nanti itu juga berat itu kalau kita nggak memahami intisari itu Jadi konflik. karena pemahaman di sini kita nggak memakai pemahaman nama Tuhan yang di agama-agama. Kalau nggak nyebut nama Tuhan di agama aku, ya memang kita nggak belajar agama. Karena itu tugasnya para pemangku agama, dan itu benar. Tapi kan harusnya kita nggak berhenti di nama dan sifat. Ditemukanlah sampai tingkat level God. Ya mas. Tambah lah. Ngobrol di luar sana, kita sharing di luar kan, maksudnya kita enggak kaget-kaget. Sehingga pas saya patrap kok atau meditasi kok melihat cahaya, kan gambarannya Tuhan ada cahaya kan gitu bahasanya orang, cahaya keabadian. Jadi patrap jadi cari cahaya putih atau biru apa. Bukan itu mas, bukan cahayanya. Yang dimaksud cahaya itu adalah cahaya kesadaran. Iya. Aku mau lagi linglung, orang paham orang apa. Dan begitu mendapatkan cahaya sadar sedeng, sadar. Akhirnya nanti larinya ke kebijaksanaan. Makanya nyuwun wicaksono. Nah, ya ada di doanya itu. Nanti larinya kebijaksanaan. Kebijaksanaannya levelnya ke level tunggal, mas. Bukan level baik dan buruk. Levelnya level tunggal. Lain levelnya kebenaran yang absolut. Nah, kebijaksanaan ini di atas namanya aturan. Tapi aturan ini untuk mengatur menuju kebijaksanaan. Karena apa? Kita prakteknya mas gini, dalam kehidupan kita ikut aja aturan ritme yang sudah dibuat di negara ini. Apa sih? Ikut aja ritme itu semampu dan kalau sebisa kita. Nah kita kan juga punya aturan kehidupan dalam kehidupan rumah tangga. Aturannya apa? Ikut aja aturan itu semampu dan sebisa kita, semaksimal mungkin loh. Nah selalu kita belajar berjalan di jalan aturan. Atau nah orang umum mengatakan berbuat selalu baik gitu. Kok ndelalah situasi dan kondisi beda. Oh ini berarti
itu bukan karma, itu suatu kehadiran Tuhan untuk mendewasakan kita. Sehingga bukan berarti semua kejadian terkait kita itu langsung dikatakan dosa-dosa urungkan tentu mas. Kesalahan kita itu belum tentu. Dan yang kita hadapi juga bukan berarti itu ujian-ujian untuk kita naik level juga belum tentu. Siapa tahu karma juga. Tekniknya ikut aja aturan yang sudah terbuat. Selebihnya kalau sudah mengikuti itu bisa dipastikan. Itu untuk peningkatan spirit kita. Kayak kalau kita mau kerja, yang penting aturan kerja apa sih? Yo kita mendaftar, yo apa itu dilakukan. Nanti selanjutnya nggak usah dipikir. Nah kadang-kadang manusia itu udah berusaha semau manusia mendaftar, membayar dan sebagainya, kita masih ada lagi menjatuhkan supaya yang lain nggak diterima. Lah itu sudah anasir. Tuhan nggak dikasih hak betul untuk menentukan tugasnya kan loh. Iya. Nah ini menjadi manusia itu jatuh bangun. Karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak menyertakan Tuhan, tidak menyertakan hidupnya, sehingga yang dilakukan hanya nafsu. Dan sehingga kehidupannya itu hanya keluar masuk di karma. Kalau bahasa kerennya itu semua yang kita lakukan itu karena adanya hidup atau karena adanya Tuhan. Tapi tidak semua yang kita lakukan itu atas kehendak hidup atau kehendak Tuhan, kehendak anasir. Ya tadi Mas bilang udah banyak capek dipaksakan. Itu kan kehendaknya anasir. Lah ini menjadi karma mah. Karma buruk. Nah caranya supaya nggak jadi karma apa? Tekniknya tadi yang jadi wedang. Supaya kuda 4 ini nggak dinaiki pikiran, tapi dinaiki oleh hidup. Supaya kuda ini dikendalikan oleh Krishna. Nah, kita semuanya ada Krishna di sini. Wisnu enggak. Wisnu ada. Di semua orang punya Wisnu, punya Krishna. Hidup tadi itu untuk mengendalikan kuda 4 tadi. Sehingga pikiran kita itu seperti Arjuna manah putus ke depan. Kecerdasan kita main. Nanti kalau kita begitu, pasti lahirnya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan saat turun ke muka bumi, bisa jadi baik untuk memang kebanyakan orang mengatakan baik, bisa jadi itu buruk, selayaknya orang mengatakan buruk. Contohnya bencana alam tadi, itu orang mengatakan buruk, mas. Tapi itu kebaikan menurut Tuhan. Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, itu buruk menurut orang lain, tapi kebenaran menurut Tuhan. Di level ini kita nggak bisa membahas, itu hasil laku. Karena takutnya perasaan. Nah yang kita tuju adalah level tunggal, level God, level hidup. Sehingga nanti kita akan menjadikan kebijaksanaan. Kalau di level ini kita udah bukan baik dan salah. Nah Tuhan sendiri mas yang berbuat ya. Untung-untungan itu kalau menurut baik orang lain, kalau menurut salah orang lain, atau kalau itu Tuhan sendiri berbuat jalan, nggak ada yang bisa ngatasi itu. Gitu ya mas ya. Tapi intinya ada di 2 hal tadi pak. Ya kita laku kita adalah itu sehingga kita mengenalkan diri kita, mengembalikan diri kita untuk mengenali diri kita yang sejati, yaitu kita harus bersifat pasrah kepada hidup kita, terus menerima kenyataan hidup kita, mempersilahkan hidup kita pada Tuhan, terus menikmati rasanya kehidupan kita. Nanti lahirnya menebar kesadaran cinta kasih sayang itu pasti. Sehingga laku kita adalah itu. Kalau dibahasakan agak sedikit laku ya mas, secara laku ya, laku kita adalah manembae kawula Gusti, manunggale kawula Gusti, lebure kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning patilan urip. Berarti kita ini yang kita lakukan kan ini untuk menuju namanya kesempurnaan jati atau mungkin muksa ya. Muksa itu hilang, jadi harusnya nggak ada kuburan, udah hilang. Dan itu kita kalau mampu mendapatkan kecerdasan itu, dengan kecerdasan kita itu mampu mengurai material. Kan kita ini sebenarnya kan mas, kalau kita mampu mengurai materi, kan tubuh kita ini kan nggak selamanya kita pakai nih. Ada masa apa ya, expirednya ya.
saat ini udah nggak dipakai lagi, perlu dikembalikan. Harus kita bisa mengurai diri sendiri, Pak. Kita bisa mengurai. Yang dari air kembalikan ke air, dari api kembalikan ke api, dari angin kembalikan ke angin, dari tanah kembalikan ke tanah. Lah itu kembali ke maha hidup. Selesai, nggak ada kuburan jangan. Itu kalau bisa mengurai sendiri. Dan memang harus kudunya bisa. Kalau nggak dibantu oleh hidup. Ada kan, ya makanya kalau kita nggak ingat hidup nggak bisa dibantu. Akhirnya mengurai kita yo, dia cacing, ukut-ukut itu. Nah, ending kita adalah seperti itu. Jadi ada kuburan ciptakan manusia karena orang-orang yang nggak tahu jalan pulang. Endingnya di situ, Pak. Sampurna jati, harus sempurna semua. Wah, masa tubuh kita ini dari esensi sakti apa 4 elemen, Mas? Itu diuji dalam penelitian kan ada, Mas. Karbon itu kan tubuh kita kan ada unsur karbonnya, unsur tanah ya, Mas. Terus ada lagi unsur angin itu apa? Oh, oksigen, nitrogen, apa namanya? Itu kan unsur-unsur itu api. Itu di ilmiah dipelajari sebenarnya unsur dalam tubuh kita itu. Jadi asli memang sedulur papat itu kalau pancar itu semua orang memiliki, sebutannya aja. Wahai sedulurku karbon, ini apa janjane iki. Wahai sedulurku oksigen, ora apa janjane kuwi. Wahai sedulurku nitrogen, ora apa-apa. Kalau harus memakai bahasa ilmiah begitu, sama saja Mbak Dewi. Bahasa kimia. Ilmiah apa, Pak? Iya, bahasa kimia. Nah, terbedaannya apa sebutan? Sebutan. Menggunakan nama. Dan melalui nama itulah kita mampu untuk masuk ke dalam. Jadi sedulur papat itu kan bahasa Jawanya, bahasa spiritualnya. Bahasa ilmiahnya kan wahai sedulurku karbon, lunggu, masa yang ngono, ya tapi apa-apa. Enggak ya, Bang. Enggak apa-apa. Nah itu saudara kita terserah kita mau kasih nama siapa. Mau saudara kita. Pakai kliwon ya, Bang. Wahai sedulurku legi, lunggu yang apa? Dia apa legi itu simbol air. Wahai sedulurku paing, simbol angin ya, Pak. Iya. Wahai sedulurku pohon kulon para apa? Arai abang warnane. Lungguh ingkang prayoga mung nampas musuh ngono. Sedulurku pon abang warnane. Kulon panggonane lungguh. Ngono ora apa-apa penting iso lungguh. Berarti saya tengah ini kliwon. Kliwon. Oke ya. Kon mantep-mantep ning kliwon iki, Pak. Pakai kliwon. Sedulurku wage. Oh, wage iki sithik papat tapi polanya luar biasa. Diludakan, Pak. Ada level-level spiritual tertentu dalam mempelajari kesaktian menemui sedulurnya kelipat. Apa yang muncul ngalor tenan, Mas? Wage. Mati. Mati kan. Oh niku kehadiran wage niku itu mbak sing kehadiran pon, legi dan paing. Oh, itu papat tapi dahsyat itu. Diludakan belum wirem warnanya. Karena muncul ngalor. Iya. Dan kehadiran dia luar biasa dahsyatnya. Ya terus kalau di semesta ini kehadiran bumi goyang wah rapi. Makanya di Jawa kan kursi limo dilinggui tamu itu jam lebuan. Nah, itu apa ya? Semua simbol-simbol ini sebenarnya di leluhur kita bisa terkasih untuk menemukan namanya kesejatian hidup atau kesempurnaan hidup. Makanya jangan tinggalkan ajaran leluhur. Maksud belum berarti kita menyembah kita itu bukan. Uri-uri ajarannya bisa. Termasuk lagu ini kan sedulur papat kali mau pasar kita uri-uri. Banyak yang mengartikan sedulur papat dan menjalani ilmu sedulur papat banyak Pak. Cuma makna sebenarnya banyak yang nggak tahu. Sedulur papat itu, pokoknya sedulur papat. Aneh. Nah di sini bisa menjelaskan sedulur papat itu apa, pancer itu apa, dan caranya bagaimana. Diulas Ada prakteknya. Kesimpulannya delalan-delalah simple banget, ora ribet Ya. Cuma karena belum terbiasa. Ini kita kembalikan janjinya hidup itu simple kalau tahu rumusnya.
gembok kehidupan tuh simpel kalau tahu kuncinya. Nah, ra ngerti ya, ngomor wae. Gaji dimartain. Karena kehidupan di dunia ini asa podo niki atau kehidupan menghadapi situasi kondisi kehidupan di semesta ini adalah hancur-hancuran kan begitu. Mungkin di situ ya Mas, sama kita berbagi sharing. Selanjutnya kita bahas di luar ini. Intinya adalah apa ya judulnya? Judul apa ya Mas? Wilaheng. Ya. Jadi negara kita ini sangat bineka tunggal ika. Jadi sumber apa ya namanya peradaban, sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau gali dapat nggak jauh-jauh. Nah, saat ini kita harus perlu kembalikan lagi ajaran-ajaran Nusantara ini. Jangan malu. Saudara-saudara kita di YouTube sana itu banyak yang mudah-mudahan mengembalikan ajaran leluhur. Berarti kita menyembah leluhur ya, menyembah itu bukan setan-setan, bukan ajarannya itu. Biasanya leluhur kan demit itu, bukan demit itu. Melakukan leluhur. Perbuatannya. Mengenal ajaran leluhur untuk mendapatkan pemahaman yang luhur, sehingga menjadikan pribadi bersifat dan bersikap berbudi pekerti luhur. Dan untuk apa? Untuk menuju Sang Maha Leluhur. Nah, budi pekerti luhur itu adalah gambaran kekasih Tuhan. Para putra dan wanita. Rene tak omongi, Tuhan ini ngomong ngono. Engkau telah aku sabda menjadi kitab suci sejati ada makna. Jadi kita ini juga sabda menjadi kitab hidup. Kitab teles yang bisa dibaca. Ya kuwi wujud pira. Dan ucapanmu ucapan urak sejati. Tutur kata yang baik gitu. Kuilah tekan untuk menunjukkan kebenaran dan keselamatan kepada sesama dan termasuk diri sendiri. Dan perbuatan kita perbuatan berbudi pekerti luhur. Nah, semua itulah pertanda adalah kekasihku. Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, selain itu bukan kekasihnya. Nah, Tuhan itu yang Tuhan melihatnya itu tiga hal tadi. Nah, nggak seperti itu berarti tidak kekasih Tuhan. Dia siap-siap digilus. Karena dunia ini masih anteng karena ada kekasihnya tadi. Dan untuk hal itu nggak bisa, wah saya sudah merasa itu kekasih rasa-rasa. Nah, karena kekasih Tuhan itu dia sendiri nggak merasa tahu kalau dia kekasihnya Tuhan, nggak tahu. Itu Mas? Iya. Karena ajaran-ajaran leluhur kita kan juga beliau-beliau itu kekasih Tuhan. Berarti kan dia mengajak kita untuk menjadi kekasih Tuhan juga. Kekasih Tuhan ngusili kancane itu kekasih Tuhan. Nah, itu. Kekasih Tuhan gresah, gersulo, kekasih apa kok? Kekasih yang gersulo gitu. Sedih, kekasih sedih. Satria sejati, wanita sejati tegar menghadapi kehidupan. Melokro. Satria sedih, melas. Lah melas itu kekasihnya iblis. Ngeluh, cemas itu kekasih iblis ya. Kekasihnya Tuhan ya bahagia, tentram, damai. Kekasihnya Maha Suci, betulnya Mas. Kitab suci sejati ada makna, ulang sejati lan berbudi bijaksana itu kitab suci. Kekasihnya Maha Suci, kekasihnya Sang Yang Widi, kekasihnya Bapa di surga, kekasihnya Allah. Dan baik tentrem itu kekasihnya Tuhan. Gelisah, gersulo kekasihnya iblis. Sang Maha Suci mengejawantah menjadi suci. Suci mengejawantah menjadi Tuhan dan iblis. Jadi menuju suci itu bisa melalui jalur buruk dan jalur baik. Tapi paling enak melalui jalur Tuhan. Makanya ikutilah petunjuk Tuhan. Gitu. Karena melalui jalur buruk itu susah. Terima kasih Mas. Rahayu.